pagi anak-anak. Salam jumpa lagi dengan saya Ibu Emiliana Tionvin dalam pembahasan soal pagi hari ini, Senin tanggal 23 November 2020. Sebelum kita mulai dalam pembahasan soal, khusus soal penilaian harian kedua atau ulangan kedua, anak-anak sekalian, saya mengajak kita sekalian untuk mempersiapkan hati, mengawali perjumpaan kita pagi hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah namamu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah dalam hidup kami. Kami bersyukur karena atas rahmat kasih penyertaan-Mu, hingga pagi hari ini kami semua masih dalam lindungan-Mu, dalam keadaan sehat walafiat. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar pagi hari ini kami boleh mengikuti pembahasan soal penilaian harian yang telah kami lalui dengan baik. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau-lah Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anakku, sesudah kita mengundang Tuhan hadir dalam perjumpaan kita pagi hari ini, selanjutnya mari kita ikuti pembahasan soal. Kita melihat kembali soal-soal penilaian harian kedua atau ulangan kedua yang sudah kita kerjakan pada minggu kemarin. Sesudah kalian mengerjakan 10 nomor ulangan itu, ternyata di antara kalian masih banyak anak yang belum mencapai ketuntasan, atau dengan kata lain, hasil yang diperoleh belum tuntas, belum mencapai angka 70. Padahal soal yang diberikan hanya 10 nomor. Nah, anak-anak, coba kita lihat kembali tayangan pagi hari ini. Di mana letak kesulitan yang kita hadapi sehingga membuat anak-anak tidak bisa menjawab dengan benar. Perhatikan baik-baik soal berikut ini. Kita lihat soal nomor 1. Soal nomor 1, pertanyaannya, jelaskan pengertian hak. Kalau kita menjawab soal nomor 1 ini sebetulnya tidak sulit. Lihat dalam option A, B, dan C. Yang benar dari pertanyaan ini jawabannya adalah option B. Hak, pengertian hak yaitu milik atau kewenangan atau kekuasaan yang benar untuk melakukan sesuatu. Nah, anak-anak, untuk soal tentang hak, saya rasa di dalam pelajaran PKN juga sudah dijelaskan tentang apa pengertian hak. Nah, dalam pelajaran agama juga sudah dijelaskan apa arti hak. Nah, masih ada banyak anak yang salah menjawab. Kalian menjawab sesuatu yang harus dimiliki. Nah, jawaban yang benar adalah option B. Ini hampir semua kalian salah menjawab pertanyaan ini. Hanya beberapa anak yang jawabannya benar. Perhatikan baik-baik. Kita pindah pada soal nomor 2. Soal nomor 2 ini ada pernyataan-pernyataan yang harus dibaca baik-baik. Pernyataan 1 sampai 7. Dari pernyataan 1 sampai 7
kita harus memilih dari pernyataan-pernyataan itu untuk menjawab soal ini. Kewajiban sebagai anggota gereja ditunjukkan pada nomor berapa? Nah, yang benarnya yaitu pada option D, yaitu kewajiban meningkatkan kehidupan doa. Kedua, kewajiban meningkatkan hidup sakramental. Ketiga, kewajiban memelihara hidup moral Kristiani. Dan yang ketujuh, pernyataan ketujuh, kewajiban aktif dalam kegiatan gerejani. Nah, inilah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang sebagai anggota gereja. Jadi, pernyataan 4, 5, dan 6 tidak benar. Berikut soal nomor 3. Berikut ini yang tidak termasuk hak seseorang sebagai warga masyarakat adalah jawaban yang benar option D. Mengapa option D? Karena hak untuk dibaptis ini hanya khusus bagi umat Kristiani. Sedangkan pertanyaannya di sana atau soalnya tentang hak sebagai warga masyarakat. Nah, option A, B, dan D itu benar bahwa sebagai warga masyarakat dia punya hak hidup, mengeluarkan pendapat, mendapat pekerjaan, mendapat penghargaan, mendapat perlindungan hukum. Tetapi option C untuk dibaptis itu salah, karena ini hanya berlaku hak bagi umat Kristiani. Jadi jawaban yang tepat nomor 3 adalah C. Dan ini banyak siswa yang salah jawabannya. Berikut nomor 4. Menjelaskan pandangan Yesus tentang warga masyarakat menurut Injil Matius pasal 17 ayat 24 sampai dengan 27. Kewajiban kita sebagai warga masyarakat seturut Injil ini adalah option A yang benar. Berikan kepada kaisar apa yang menjadi kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Jadi jawaban yang benar, bukan A, tetapi yang benar adalah D. Jawaban yang benar adalah option D. Memberikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Banyak siswa yang jawabannya benar. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Manusia sebagai citra Allah memiliki martabat luhur melebihi ciptaan lainnya. Berikut ini yang tidak termasuk anugerah kelebihan manusia adalah yang tidak termasuk kelebihan anugerah kepada manusia adalah jawaban yang benar adalah A. Jawaban yang benar adalah A, karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, diberi akal budi, hati nurani, dan kebebasan. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 5 adalah A. Banyak siswa yang menjawab benar. Selanjutnya, nomor 6. Yesus senantiasa berjuang menjunjung tinggi martabat luhur manusia melalui ajaran dan karyanya. Berikut ini yang bukan merupakan contoh tindakan Yesus dalam menghargai martabat manusia adalah C.
D. Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di dalam gereja atau dalam bait Allah. Mengapa? Karena opsi A, B, dan D menunjukkan bahwa betapa Yesus menjunjung tinggi martabat luhur manusia. Dengan Yesus rela menumpang di rumah Sakeus, orang berdosa. Yesus juga membela Maria Magdalena, seorang wanita yang bersinah. Lalu Yesus juga memanggil Matius, seorang pemungut cukai, untuk menjadi muridnya. Berikut nomor 7. Salah satu tokoh yang terpanggil untuk membantu orang miskin dan anak-anak terlantar di India. Ingat, salah satu tokoh yang terpanggil untuk membantu orang miskin, anak terlantar di India adalah Bunda Teresa, atau yang kita kenal dengan nama lain Mother Teresa. Bukan Lady Diana, bukan Pastor Damian, juga bukan Santo Agustinus. Yang benar adalah Bunda Teresa. Dia adalah seorang suster dari India, negara India, dari Kalkuta. Selanjutnya nomor 8. Suatu kebiasaan yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang selaras dengan ajaran Yesus agar tetap membangun sikap hormat dan kasih terhadap hidup terdapat dalam perintah Tuhan yang keberapa? Jawaban yang benar adalah perintah Tuhan kelima, yaitu jangan membunuh. Nah, anak-anak pasti bingung, perintah Tuhan yang mana? Maksudnya dalam 10 perintah Allah. Nah, yang berhubungan dengan nilai-nilai kehidupan, menghargai hak asasi, hak untuk hidup, terdapat dalam ajaran atau dalam hukumnya yang kelima, yaitu jangan membunuh. Selanjutnya pertanyaan nomor 9. Sikap berpihak pada yang benar, tidak berat sebelah, dan tidak memihak yang salah adalah merupakan pengertian dari kata ... Yang benar adalah opsi A, artinya adil, bukan jujur, benar, dan bijaksana, tetapi yang tepat adalah opsi A, tidak berat sebelahnya, seimbang, bahwa membela yang benar, tidak memihak yang salah adalah sikap adil. Dan soal yang terakhir, seorang raja yang mengambil keputusan sangat adil dan dilandasi kebijaksanaan, di mana ia memberikan bayi yang direbut oleh 2 orang ibu kepada ibu yang berhak memilikinya, yaitu Raja Salomo. Nah, Raja Salomo terkenal sebagai seorang raja yang sangat bijaksana di zaman itu, karena hanya Raja Salomo lah yang penuh kebijaksanaan mengambil keputusan menyelesaikan persoalan 2 orang ibu yang memperebut seorang bayi yang hidup. Nah, kira-kira inilah penjelasan dari soal yang anak-anak kerjakan. Dan untuk nomor 10, banyak siswa yang jawabannya tepat, benar. Anak-anakku sekalian, terima kasih karena kalian telah mengerjakan soal ulangan kedua untuk semester pertama ini. Kiranya kalian mampu mempersiapkan diri secara baik untuk mengerjakan soal ujian nanti pada ujian akhir semester yang akan dilaksanakan di awal bulan Desember. Terima kasih atas perhatian anak-anakku di pagi hari ini, dan salam sehat,
untuk kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Mari kita tutup perjumpaan kita pagi ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, karena Engkau berkenan memberikan kami waktu untuk bertemu dalam pembahasan soal ulangan kedua ini. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu, curahi berkat-Mu ke atas anak-anak kami, agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ujian semester ganjil yang akan datang. Semoga mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dan selalu sehat lahir batin, jasmani dan rohani. Berkatilah juga orang tua, sanak saudara, teman-teman, bapak ibu guru, dan semua sahabat mereka, agar selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami mohon kepadamu Bapa, semoga COVID-19 ini cepat berlalu dari antara kami, sehingga kami boleh berkumpul kembali untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Semua doa, harapan, dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu, sebab Engkaulah Allah yang hidup dan memerintah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Salve.